Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan membahas hancurnya bursa saham Turki setelah Presiden Turki yakni Recep Tayyip Erdogan itu didemo oleh rakyatnya. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi jadi tanggung jawab masing-masing. Oke guys, kita melihat bahwa bursa saham di Turki itu ternyata amblas, anjlok, hancur ya guys ya. Kita melihat bahwa saham-saham di beberapa sektor seperti contohnya untuk sektor finance ya, lalu sektor lainnya seperti energi minerals, consumer, lalu kita lihat juga transportasi dan juga teknologi. Ini rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya, saya melihat bahwa di sini rata-rata penurunannya itu berhenti di 10% ya, 9,9 sampai 10%. Kemungkinan besar ARB-nya atau auto reject bawahnya untuk saham big caps dan big banks di Turki itu di 10 persenan gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah anjlok 10% maka akan berhenti. Dan bahkan bursa saham Turki kemarin ya hari Jumat itu terkena trading halt. Ya sama ya dengan apa yang sempat terjadi juga terhadap IHSG ketika IHSG anjlok 7 persenan. Nah, jadi ya kita harus mempelajari kira-kira kenapa sih bursa saham Turki ini bisa hancur lebur, bisa anjlok ya di hari Jumat kemarin, meskipun kita pun melihat ya bahwa saham-saham di IHSG terutama big banks itu kemarin juga ada koreksi dan juga ada net sell asing seperti itu. Jadi teman-teman jangan skip video ini ya, karena ini sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap apa yang juga terjadi di negara kita tercinta. Kita berharap Indonesia akan aman, kita berharap Indonesia akan kembali pulih ya, tapi jika hal yang sama dengan Turki terjadi terhadap negara kita, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan kita dan tentunya harus menjadi solusi untuk diri kita sendiri. Kita harus mengamankan kekayaan kita juga gitu guys. Jadi tetap ya di ekonomi negara itu juga ternyata sangat ya berperan ya terkait dengan peranan seorang kepala negara atau presiden. Nah, di sini kita akan coba ulas dulu ya alasan kenapa bursa saham Turki ini bisa hancur lebur gitu guys ya. Karena kita lihat akibatnya ini sangat-sangat mengerikan. Turki terkena krisis, saham dibekukan, lira jatuh dan menjadi yang terburuk dalam sejarahnya. Pasar keuangan Turki hancur lebur di tengah protes keras masyarakat atas penahanan rival politik utama Presiden Tayyip Erdogan. Ya, jadi ternyata adanya penahanan ya dari oposisi atau rival politik dari Presiden Tayyip Erdogan ini ternyata diprotes keras oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya sehingga didemo besar-besaran. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab ya bursa saham di Turki itu ambruk gitu ya, bahkan diberlakukan trading halt karena bursa jatuh sangat dalam. Bursa Turki ditutup di 9.044 pada perdagangan hari Jumat kemarin. Ini sangat fresh ya guys ya, fresh from the oven ya kalau menurut Om Benix gitu ya. Bursa jatuh 7,81% dan memperpanjang rekor negatif selama 4 hari berturut-turut. Dalam 4 hari tersebut, bursa saham Turki sudah anjlok 16,73% dan menjadi rekor terburuk sejak tahun 2008 saat krisis keuangan global. Pada tahun pada Oktober 2008, bursa Turki juga jatuh 17,6% dalam sepekan atau 1 minggu. Bursa Turki juga menjadi yang terburuk di dunia sepanjang bulan ini. Aktivitas perdagangan di Turki bahkan sempat dihentikan atau dibekukan, yakni pada Jumat ya pukul 11:27 waktu Turki ya, setelah bursa terjun 7%. Nah, teman-teman bisa lihat guys ya, di sini ada penurunan saham Turki ya guys ya. Jadi IHSG-nya Turki di sini kita lihat amblas gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Jangan sampai ya dengan adanya demo-demo yang terjadi sekarang kita malah abai ya dengan keamanan uang kita masing-masing. Tidak hanya bursa saham, mata uang lira juga ambruk ya. Lira Turki ambruk 2,3% dalam sepekan. Mata uang lira ini ditutup di posisi 37,36 lira per 1 USD. Nilai penutupan kemarin berada di atas level terendah sepanjang masa, yaitu di 37,56 per 1 USD yang dicatat pada Rabu pekan ini guys ya. Secara keseluruhan lira telah melemah 6,7% sejak awal tahun. Kita melihat ya bahwa memang pergerakan dari mata uang Turki lira itu memang amblas ya guys ya, sudah lama terkoreksi ya dan juga tertekan. Nah, kalau misal teman-teman perhatikan seperti ini. Dalam 5 tahun terakhir ini ya mata uang lira yaitu Turki lira ini
mengalami inflasi yang sangat-sangat tinggi, melemah 488% ke 37,9 lira per 1 US dollarnya gitu ya. Jadi setelah pandemi itu masih berada di level 7,4 lira gitu ya. Nah, per hari ini inflasinya sangat tinggi ke 37,9 lira ya per 1 US dollar. Nah, jangan sampai ya kita pun tidak berharap yang buruk-buruk ya. Kita berdoa yang baik-baik, semoga Indonesia bisa bertahan dari krisis, semoga Indonesia bisa pulih kembali, semoga Indonesia mata uangnya rupiah kita bisa menguat. Tapi jika ternyata ya hal yang terbalik itu terjadi ya, kebalikannya yang malah terjadi, maka kita harus bisa bersiap-siap. Jangan sampai kita abai dengan apa yang terjadi di negara Turki ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan, rupiah kita juga masih berada di zona merah, ya alias melemah. Jadi kalau misalnya rupiah naik, itu artinya rupiah kita melemah 0,3% di level 16.522 rupiah per 1 USD. Investor asing ya kemarin bilang ya, analis dari asing itu bilang kemarin bahwa mereka mengkhawatirkan pelemahan rupiah akan menyentuh 16.600 rupiah per 1 US dollar. Bahkan salah satu YouTuber besar gitu guys ya di bidang investasi yaitu Om Benix ya juga memprediksikan bahwa rupiah kita bisa tembus Rp20.000 per 1 US dollar ya. Silakan teman-teman berkunjung ke channelnya Om Benix juga gitu ya, karena beliau bilang Indonesia ini rupiahnya bisa tembus ke Rp20.000 per 1 US dollar. Tentu saja ini adalah prediksi yang mengerikan gitu ya, prediksi yang mengerikan. Jadi kalau misalnya itu terjadi, ya otomatis Indonesia sedang berada di dalam krisis ya jika rupiah kita amblas ke 20.000 per 1 US dollar. Lalu IHSG ya, kalau misalnya kita lihat kemarin IHSG terkoreksi 1,9% di level 6.258 ya guys ya. Dan ini juga kita lihat ada net sell asing yang cukup besar. Jadi asing itu kemarin net sell ya di hari Jumat gitu ya. Net sell 2,3 triliun untuk market reguler. Nah, kita kan sering bahas ya terkait dengan money flow asing seperti ini. Jadi kalau misalkan kita runtut ya dari awal penurunan IHSG dengan net sell asing yang besar, seharusnya teman-teman bertanya-tanya gitu ya. Kenapa investor asing pergi meninggalkan Indonesia, melakukan distribusi besar-besaran terhadap saham Indonesia? Jika ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat, harusnya asing ini borong saham di IHSG. Tapi pada kenyataannya, asing jualan besar-besaran. Itu artinya investor asing melihat suatu hal yang mungkin belum kita sadari gitu ya. Dan ketika kalian sudah terlanjur nyangkut di saham di IHSG, ya maka teman-teman akan merasa serba salah. Mau cut loss juga serba salah gitu ya, mau keluar stay cash juga serba salah gitu ya. Jadi yang kita lihat ya malah di 1 minggu terakhir ini ya ketika IHSG kita amblas lebih dalam lagi, kita malah melihat investor retail dan investor domestik ini malah semakin menggebu-gebu, semakin bernafsu untuk membeli saham-saham di IHSG. Itulah yang masih saya nggak habis pikir gitu ya. Kenapa di tengah ancaman distribusi asing seperti ini, dengan adanya net sell asing seperti ini, pelemahan rupiah seperti ini, investor retail malah memborong. Oh mungkin karena ada ungkapan ya meskipun darah bercecer di bursa gitu guys ya, di jalanan, meskipun itu adalah punya kita sendiri, kita harus optimis gitu ya. Jadi perlu dibedakan optimisme mencari peluang dengan bernafsu memborong gitu ya. Itu saya rasa harus dibedakan karena all in ya bernafsu dalam memborong saham itu tidak lain adalah efek dari keputusasaan kalau menurut saya pribadi. Jadi kita udah gak sabar nih menunggu IHSG kita rebound, kita udah gak sabar menunggu saham kita naik, maka ya udahlah saya borong aja deh gitu ya. Berarti ya artinya teman-teman mungkin tidak ada strategi ataupun money management untuk kedepannya seperti apa gitu ya. Jadi harus berhati-hati, waspada, jangan sampai teman-teman terlalu bernafsu ya untuk membeli saham di saat kondisi seperti ini. Karena saya sudah bilang ke teman-teman ya, berikut juga dengan investor-investor besar ya seperti Om Benix ya. Beliau juga bilang bahwa ini bukan bottom. Ya, saya bilang juga di channel, ini baru awal bukan akhir. Ya, beliau bilang juga ini belum bottomnya. Ya, lalu ada juga investor Bapak Teguh Hidayat juga bilang ya bahwa ini ya kemungkinan baru permulaan saja
gitu ya. Ini baru awalan saja. Nah, itu yang harus kita waspadai, guys. So, kita melihat bahwa IHSG itu sebenarnya sangat mudah untuk diturunkan. Jadi ya, IHSG itu sangat mudah untuk dibenamkan gitu, guys ya. Kalau misalkan isu dari George Soros ini benar-benar terjadi, sebenarnya seorang George Soros ya dengan kekayaan melebihi sebuah negara, itu sebenarnya bisa dengan mudah ya membenamkan IHSG. Dia tinggal beli saja ya saham-saham seperti Tepia, Brand gitu guys ya, DCII yang memiliki market cap yang besar ya, dia naikkan gitu guys ya. Biarkan IHSG-nya sideways di 6.200-an. Nah, ketika sudah market cap-nya ini sudah melebihi, bahkan mungkin melebihi Bank BCA gitu ya. Market cap dari Brand ini sudah melampaui saham BBCA ya, lalu Tepia juga naik, Bayan juga dinaikkan. Ketika George Soros ini melakukan short selling ya di IHSG ya, jika bisa gitu ya, karena kan kemarin kalau nggak salah ya short selling itu ditunda gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa dilakukan, ya tinggal dia pasang short selling saja, lalu dia jual semua barang di saham-saham yang market cap-nya besar, tapi pair-nya juga tinggi gitu ya, seperti Brand, Bayan, Tepia, ya lalu Aman, DCII, DSSA. Ini tinggal dia turunkan saja. Maka ketika Brand, Tepia, ARB, IHSG pasti ambruk. Ya sangat mudah sekali sebenarnya untuk membuat IHSG itu turun. Ditambah lagi dengan investor asing yang masih exit dari BBCA, dari BBRI gitu ya, dari Bank Mandiri. Kita lihat yang penurunan cukup dalam kemarin adalah BBCA ya 5,6% koreksi, Bank Mandiri juga koreksi 4,5%. Lalu BNI juga terkoreksi 7%. Sekelas Big Banks anjlok 7%. Wah, teman-teman bisa bayangkan ya. Nah, jadi harapan kita ya, presiden ini bisa lah ya setidaknya untuk ini ya, untuk bisa menstabilkan ekonomi, untuk bisa menstabilkan rupiah, menstabilkan kembali bursa saham gitu ya. Karena kemarin ketika bertemu dengan para menteri ya, Pak Presiden kan malah menyinggung gitu ya. Pak Presiden malah menyinggung bahwa ada beberapa menterinya yang pegang saham itu stres katanya, tapi nggak banyak gitu ya. Jadi beliau ya sambil tertawa gitu ya ke menteri-menterinya, ya bukan ke investor, bukan ke teman-teman, tapi ke menterinya. Dia bilang yang stres karena saham turun di sini hanya sedikit gitu ya. Ya ada beliau gitu guys ya, beliau tunjuk. Nah, Pak Presiden tunjuk nih ada menteri A, menteri B gitu ya. Mereka pusing ya karena sahamnya turun. Hanya sedikit ya gitu ya. Nah, banyak sekali ya yang berpendapat bahwa Bapak Presiden tidak seharusnya bilang seperti itu. Harusnya menenangkan, harusnya bisa optimis ya bahwa bursa saham kita akan baik-baik saja dan segala macam. Itu yang diharapkan oleh rakyat. Itu yang diharapkan oleh para investor ya. Memastikan bahwa ekonomi Indonesia ke depannya akan baik-baik saja, memastikan bahwa Danantara ya ke depannya akan dijalankan dengan sebaik-baiknya, korupsi akan diberantas ya. Dan itulah yang diharapkan oleh kita. Ya, tapi mungkin teman-teman melihatnya agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi ya semoga saja ke arah yang lebih baik ya. Namun ada kekhawatiran juga nih. Karena kemarin ya guys ya, rancangan undang-undang TNI sudah disahkan dan lapisan masyarakat ya dan juga mahasiswa di sini kita lihat melakukan demonstrasi gitu ya setelah undang-undang TNI disahkan oleh DPR gitu ya. Jadi para mahasiswa rakyat itu khawatir, takut ya bahwa setelah undang-undang TNI ini disahkan, dui fungsi ABRI ya di masa Orde Baru itu bisa bangkit ya. Mereka khawatir bahwa dui fungsi ABRI ini bangkit karena dui fungsi ABRI ini sudah sudah pernah dibubarkan ya atau dibatalkan gitu guys ya oleh Presiden Gus Dur gitu ya. Jadi para mahasiswa ini melakukan demonstrasi karena mereka takut, karena mereka khawatir bahwa dui fungsi ABRI itu akan kembali bangkit setelah Undang-Undang TNI disahkan ya. Teman-teman bisa paham lah ya sampai sini di mana kekhawatiran mahasiswa ya, di mana kekhawatiran kita juga sebagai investor ya, sebagai rakyat, kita khawatir gitu ya. Jadi adanya demonstrasi ini gitu ya sebenarnya memicu ya
demo yang lebih besar lagi jika tidak segera ditanggulangi. Ya, jadi ya saya mohon ya, ini surat terbuka juga ya kepada presiden ya, kepada para menteri, tolong segera ditenangkan ya untuk rakyat kita, tolong diberi penjelasan ya dari sisi ekonomi, dari sisi politik, apa yang akan diberlakukan ke depannya, semoga bisa menjadi pro rakyat gitu guys ya. Nah, lalu kemarin pun kita bilang ke teman-teman ya, kita bahas terkait dengan investasi emas versus investasi saham ketika market crash terjadi. Sebelum market crash, ini kita bahas gitu ya. Sebelum market crash kita bahas. Jadi jangan sampai market crash terjadi, teman-teman bingung harus ngapain gitu ya. Dan bahkan ya Bank Indonesia, Gubernur BI, ya, Bapak Periwarjio juga menyebut bahwa ketidakpastian global ini sangat tinggi sehingga investor asing beralih memborong emas. Bukan hanya investor asing saja, namun bank sentral di beberapa negara juga ya di pemberitaan itu terus memborong emas. Contohnya Bank Sentral China, Bank Sentral Amerika Serikat. Dan saya yakin ya ketika negara seperti Turki terkena market crash, negara China, Amerika itu akan kuat. Ya, negara-negara pemborong emas itu akan kuat dari market crash. Kalau misalkan negara yang borong Bitcoin gimana? Nah, itu di luar konteks gitu ya. Karena Bitcoin itu ada bear marketnya guys, sedangkan emas itu tidak ada bear marketnya. Jadi kalau emas turun, itu artinya ekonomi membaik karena minat terhadap emas itu turun, mereka berarti melihat bahwa ada investasi lain yang lebih menarik gitu ya. Jadi ketika emas turun, teman-teman harusnya bersyukur. Kenapa? Teman-teman bisa beli emas dan teman-teman bisa beli saham. Karena pastinya ketika emas turun, sahamnya bagus. Sahamnya naik. Gitu guys. Masuk ya ke nalar teman-teman ya. Jadi market crash ya atau krisis ekonomi ketika terjadi itu akan membuat emas naik. Emas naik berarti ada hal yang tidak bagus ya, ada hal yang tidak baik-baik saja. Gitu ya, teman-teman harus paham nih. Ya, perbandingan antara emas dan market crash. Ya, ketika market crash akan terjadi, harga emas akan melambung karena diborong oleh banyak pihak. Dan sebaliknya, ketika emasnya turun, emasnya melemah, emasnya murah, itu artinya saham, Bitcoin, kripto itu sedang bagus-bagusnya. Nah, investor memilih untuk ke aset yang resiko tinggi seperti saham, kripto, Bitcoin gitu ya. Nah, di sini kita bahas ke teman-teman agar teman-teman itu paham apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Kalau misalkan yang baik terjadi, ya mungkin kita akan borong lagi saham. Tapi kalau yang buruk yang terjadi, kita sudah tahu alurnya kemana, kita sudah tahu cara mengamankan kekayaan kita, gitu ya. Oke guys, mungkin kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada video ini. Ini menurut saya memang cukup mengerikan ya, market crash yang terjadi di Turki. Ya, kita lihat sangat-sangat amblas gitu ya. Ya, semoga saja tidak terjadi di Indonesia ya. Semoga tidak terjadi ke IHSG. Tetap berdoa yang terbaik untuk ekonomi Indonesia, berdoa yang terbaik untuk bursa saham Indonesia. Tapi kita harus mewaspadai juga. Ya, jangan-jangan hal ini juga bisa saja terjadi ke IHSG seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan ataupun requestan silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.